Di kesempatan malam ini ada pertanyaan terkait apakah penampakan itu nyata atau tidak. Apakah itu hanya sekedar halusinasi atau memang betul-betul penampakan itu ada. Sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini sangat kompleks. Kalau untuk simbah-simbah yang sudah usia di atas 70 tahun, lalu kemudian sering nampak anak kecil atau yang lainnya, kemudian ngomongnya sudah tidak beraturan, jadi bicaranya tidak beraturan, pelupa, apa Pak? Ya, kemudian merasa melihat sesuatu, maka itu leres tadi, itu adalah tanda kalau sudah memasuki masa kepikunan, sehingga apa yang dia lihat itu hanyalah halusinasi atau memori masa lalu yang dia ingat. Nah, biasanya kalau sudah di atas usia 70 itu ketika masa kecil dia ingat, zaman dulu dia ingat, sehingga cerita-ceritanya adalah tentang seputar masa lalu. Maka ketika dia bercerita, ada anak kecil, ada orang-orang pada kumpul dan seterusnya, itu biasanya halusinasi atau karena memang sudah masuk masa pikun, sehingga itu bukan merupakan gangguan jin. Yang kedua, kalau kita sedang sakit, lagi panasnya tinggi, lalu kemudian merasa ada sesuatu yang nampak atau omongannya tidak terkontrol, ini dalam bahasa Jawanya ndeleming. Maka ini juga sebenarnya sifatnya adalah medis, bukan non medis, karena ada indikator yang jelas tubuhnya demam tinggi. Maka ketika tubuhnya demam tinggi, merasa melihat sesuatu atau merasa, selain melihat biasanya ini bicaranya tidak terkontrol, deleming. Nah, ini juga sesuatu yang sifatnya hubungannya dengan medis, sehingga tidak perlu anaknya kemudian ditanya-tanya kowe mau weruh opo, karena itu adalah fenomena karena memang sedang demam tinggi. Kemudian juga yang ketiga, kalau memang orang tersebut sering mengeluhkan melihat penampakan, maka memang penampakan itu betul ada, yang disebut dengan penampakan takhyil, penampakan yang dihayalkan oleh bangsa jin kepada dirinya. Dan ini yang terjadi karena orang tersebut sedang bermasalah, orang tersebut sedang terkena gangguan jin. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis, jin dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Jadi kodrat kita dititahkan tidak mampu melihat mereka. Maka kalau kita mampu melihat mereka, maka salah satunya atau pada umumnya karena sedang terkena gangguan jin, baik bersifat sementara atau bersifat semi permanen. Maksudnya sementara bagaimana? Hanya sesaat saja, sehingga di saat yang lain sudah tidak melihat lagi. Maka disitulah ini penampakan yang sifatnya takhyil, yang dihayalkan kepada dirinya. Yang kedua tadi, dia kena gangguan yang sifatnya permanen, karena konsep kesurupan, bukan konsep sih, pemahaman tentang kesurupan
para ulama yang concern membahas bab jin atau kesurupan itu menyebut ada 4 macam jenis kesurupan. Yang pertama adalah kesurupan sebagian, yang kesurupan hanya mata saja, sehingga mata bisa melihat alam jin. Atau yang kesurupan hanya hatinya saja, sehingga ketika terpejam dia melihat, kalau mata dibuka dia tidak melihat. Ada pula yang berikutnya namanya masun to'if, kesurupan sifatnya hanya sesaat, sakleran begitu, langsung ngimpi atau langsung melihat sesuatu. Nah, ada pula namanya masun kulli, kesurupan total. Untuk kesurupan total ini biasanya tidak ingat apa-apa dan tidak lihat apa-apa, karena memang dia total. Dia hanya bisa menceritakan nanti kalau sudah sadar. Tadi serasa diajak ke hutan, serasa diajak ke gunung, atau serasa dikurung di dalam goa. Nah, maka ini biasanya terjadi kepada orang yang kesurupan total. Ketika sadar dia menceritakan kalau tadi kemana-mana. Yang berikutnya ada namanya masun daim, kesurupan terus-menerus, atau tadi saya bilang semi permanen. Ini biasanya terkena gangguan jin yang sudah ada pada dirinya mengikuti dalam waktu yang lama. Maka orang-orang biasanya menyebutnya sebagai anak indigo misalnya, atau sebagai wong pinter. Itu sejatinya sedang diikuti oleh bangsa jin, sehingga frekuensi mata yang dia gunakan itu sama dengan frekuensi bangsa jin. Sehingga dalam kasus ini yang bermasalah sesungguhnya adalah dirinya sendiri sedang terkena gangguan jin dan perlu melakukan ruqyah, baik mandiri atau minta tolong kepada orang lain. Yang kedua adalah jenis penampakan hakiki. Kalau yang awal tadi adalah masalah yang terkait dengan medis, seperti karena sudah tua atau karena sedang sakit. Dan yang kedua tadi adalah penampakan yang sifatnya dihayalkan, karena memang ada jin pada orang tersebut, baik di mata, di limpa atau di hati, atau juga memang dia sedang kesurupan secara total. Nah, berikutnya adalah kesurupan yang sifatnya tadi daim, terus menerus. Nah, ini bisa terjadi karena faktor misalnya jin nasab, atau bekerja sama dengan bangsa jin, atau untuk kasus-kasus yang lain zalim kepada jin lalu jin masuk kepada dirinya, atau zalim jin itu zalim kepada dirinya sehingga dia bisa melihat itu. Kemudian yang berikutnya adalah penampakan hakiki. Nah, jadi ada penampakan hakiki yang memang dia nampak dari alam jin berpindah ke alam manusia. Ini adalah penampakan hakiki, berpindah dari alam jin ke alam manusia, dan itu hanya bisa dilihat kalau dia malik rupa. Malik rupa itu menjelma, berubah wujud. Maka saat berubah wujud tersebut, penampakan jin bisa kita lihat. Bahkan oleh orang-orang yang lain pun bisa melihat. Karena ketika dia berpindah dari alam jin ke alam manusia, maka berlaku hukum fisika. Jadi bisa dipegang, bisa disentuh, bisa disakiti. Nah, maka sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Umar Sulaiman Ashkar, bahwa ketika jin itu berpindah ke alam kita, maka berlaku hukum kita, sehingga bisa dipegang, bisa disakiti, bisa dibunuh. Nah, lah kok nang TV swasta kok ndak bisa? Lah itu untuk kepentingan sinetron, nah, bisnis. Nah, tapi kalau beneran maka itu adalah situasi yang paling lemah dan memang bisa dilihat karena berubah dari alam dia ke alam kita.
Saya pernah sampaikan ke bapak-bapak bahwa ikan paus, ikan hiu kalau di laut kuat dia, tapi kalau pindah di darat kira-kira dia kuat berapa hari? Hari atau jam? Kuat berapa jam? Atau menit? Sehingga misalnya ditarung kayak begitu kan, ini pertarungan antara Pak Farid dengan ikan paus gitu kan, di darat gitu, itu Pak Farid bisa acting, cuman dipentelengin tok, lihat nanti. Jadi itu sudah mati sendiri. Kenapa? Karena bukan alamnya. Demikian pula kita manusia, kalau masuk ke air paling banter berapa jam kalau kita renang di lepas pantai di laut? Sehari? 2 hari? Ya. Gimana Pak? Jadi misalnya dilepas di lepas pantai sana gitu kan, nggak pakai pelampung loh. Berapa sejam? Kuat. Ya. Berapa lama kira-kira? Kenapa? Bukan alamnya, bukan tempatnya. Sama juga jin begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat penampakan yang semacam itu, silahkan tidak usah ragu, diusir. Kalau tidak mau, boleh ambil apa saja yang di depanmu, dilempar saja, bismillah, boleh. Atau kalau tidak takut, disentuh, ditonjok juga boleh. Dan apakah penampakan itu nyata? Ya, ada. Karena Nabi pernah bersabda, idza ra'aitum ghaulan fa'adzinu. Kalau kamu melihat hantu, maka kumandangkanlah adzan. Jadi Nabi menyebut idza ra'aitum ghaulan, kalau kamu melihat hantu, fa'adzinu, maka kumandangkanlah adzan. Jadi memang ada penampakan itu. Sebagaimana dulu dalam hadis yang sahih, sahabat Abu Hurairah 3 malam 3 kali berturut-turut menangkap pencuri zakat yang merupakan jelmaan dari bangsa jin, dan itu sampai 3 hari berturut-turut. Lalu yang terakhir ketika dia mencuri, dia berkata kepada Abu Hurairah bahwasanya inni u'allimuka kalimah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata yang akan bermanfaat. Fala yaqrabuka syaiton, yang setan tidak akan mendekatimu. Yang minallahi hafid, dari Allah Subhanahu wa taala ada penjagaan. Nah, jadi senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata jin itu? Membaca ayat kursi. Maka barang siapa membacanya di waktu malam, maka di waktu sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya sampai waktu pagi. Nah, itu contoh penampakan yang dilihat oleh sahabat Abu Hurairah. Dan tentu penampakan tadi ada 2 model ya, ada model takhyil yang dihayalkan, dia memang kena gangguan jin. Ada yang memang modelnya model hakiki, jinnya yang berubah, yang berpindah tempat sehingga berlaku hukum alam kita. Dan itu memang ada karena Nabi sendiri mengatakan kalau kamu melihat hantu, kumandangkanlah adzan. Sehingga penampakan memang benar-benar ada. Tetapi yang biasa mayoritas penampakan tersebut bukan hakiki, tapi takhyil, yang memang yang melihat tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya perlu diterapi, orang-orang yang sebenarnya perlu diobati, perlu banyak zikir, perlu banyak baca Quran, perlu banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kadang bukan diterapi, bukan diobati, tapi malah do ditakon-takoni. Ya, ini yang tidak benar. Kenapa? Karena ini justru membahayakan akidah umat. Karena jinnya ini nanti akan menebarkan teror. Gimana caranya? Dia akan cerita,
di depan masjid itu ada putih-putih. Satu saat dia akan cerita lagi di pojok anak kecil. Sudah, orang udah tidak berani di depan masjid, lalu kemudian dia mulai tanamkan di pojok anak kecil. Nah, orang mulai nyari tempat selain di pojok. Satu saat lagi dia bercerita bergelantungan di atas. Nah, lama-lama orang tidak lagi berani menengok ke atas. Dia akan cerita apa lagi? Dia akan cerita apa lagi? Jadi menebar ketakutan di tengah-tengah orang-orang. Maka apa yang disampaikan, diucapkan oleh orang-orang yang sering melihat penampakan itu rasa dirungokke. Biarkan saja dia tertipu oleh pandangannya sendiri. Nah, kita tidak usah dengarkan. Yang penting kita tidak melihat, ya sudah. Rasa dirungokke. Baik. Jadi intinya penampakan itu ada atau tidak? Ada. Tetapi memang ada kalanya penampakan itu juga bersifat medis, yakni halu. Seperti tadi karena sudah tua sehingga endorfinnya tidak stabil. Kemudian sudah masuk masa kepikunan, memori masa lalunya muncul, atau karena memang sedang demam tinggi, atau juga karena sedang menderita gangguan kejiwaan seperti skizofrenia. Kemudian apa lagi? Nah, intinya penyakit yang sifatnya ada hubungannya dengan kejiwaan, bipolar, apalagi, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya penampakan itu ada. Ya, pada dasarnya penampakan itu ada. Setiap orang aku bisa berjadi begitu. Ya, tidak setiap kita kemudian bisa melihat penampakan itu, karena penampakan itu hanya akan muncul pada orang-orang yang memang dia pada dasarnya sudah terkena gangguan jin. Kalau tauhid kita benar, insya Allah kemungkinan penampakan itu kecil, kecuali memang bangsa jinnya tadi berpindah dari alam metafisika ke alam fisika. Yang aslinya tadi di alam metafisika itu tidak mampu memantulkan cahaya. Begitu dia berpindah ke alam kita mampu memantulkan cahaya, maka mungkin untuk bisa dilihat. Kalau itu yang terjadi, maka bisa dilihat. Nah, sehingga untuk kasus penampakan yang semacam itu mungkin. Jadi intinya pada umumnya orang-orang yang kemudian sering ditakut-takuti oleh bangsa jin itu adalah orang-orang yang sebenarnya di sisi lain sedang terkena gangguan jin. Dan sebenarnya kita juga tidak perlu takut, karena salah satu sebab Allah berfirman pada surat Al-Jin ayat yang ke-6 itu awalnya adalah wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada satu lembah, di lembah tersebut belum pernah terjamah oleh manusia. Artinya biasanya memang bangsa jin pada di situ. Ketika sekumpulan manusia lewat, maka bangsa jin itu berkata satu sama lainnya, untuk apa? Untuk berlindung, karena mereka ketakutan karena ada manusia lewat. Nah, tetapi ternyata manusia yang lewat ini, saya berlindung kepada penunggu lembah ini. Maka setannya kemudian, jinnya kemudian, ternyata mereka takut. Kalau begitu kita takut-takuti saja. Nah, maka disinilah disebut wa annahu kana rijalum minal ins, ada segolongan laki-laki dari manusia, ya'udzuna, berlindung, birijalim minal jin, dengan segolongan laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rohaqo, maka jinnya bertambah congkak, bertambah sombong. Tadinya sebenarnya jinnya sudah takut, tapi karena manusianya itu takut, maka malah diganggu. Maka salah satunya adalah kalau kita tidak ingin diganggu, jangan takut. Nah, salah satunya jangan takut. Jadi betul nggih bahwa penampakan itu memang ada kalanya penampakan itu sifatnya dihayalkan, ada kalanya sifatnya hakiki, memang benar-benar nampak, dan ada kalanya itu adalah merupakan gejala sakit medis atau psikis.